Jadi pengalaman aku selama pakai 8 hari udah aku kumpulin beberapa poin kelebihan dan kekurangan. Langsung aja, pertama kelebihan dulu. Yang pertama kelebihannya bahannya ya. Bahannya ini metal, jadi dia lebih berat. Nah itu kelebihannya, berat dia jadinya, agak berat, cuman jadinya nggak kopong gitu, berasa enak gitu, mantep. Terus dia juga udah beberapa kali kena gores-gores gitu waktu dipakai, kebentur-bentur, tapi sejauh ini badak dia, belum ada goresan-goresan. Even di layar pun walaupun nggak pakai anti gores tapi tetap bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, cuman beberapa orang mungkin ngerasain terlalu berat ya, apalagi cewek. Jadi kalau buat cowok sih menurutku nggak ada masalah. Terus yang kedua, layarnya jernih. Dia udah pakai AMOLED, cuy. AMOLED ini udah nggak main-main nih. Dia jernih, even di bawah cahaya matahari pun dia tetap terang gitu. Kalau pakai brightness yang tertingginya, dia tetap bisa dilihat jelas di bawah matahari. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, dia baterainya badak. Jadi ini udah 8 hari aku pakai, terakhir di chestnya hari Minggu pagi, dan sekarang masih sekitar berapa nih, 16% ya. 16% artinya mungkin ya sekitar 9 hari lah. 9 hari itu besok lah mungkin di chestnya, dengan kondisi dia all connection itu nyala, jadi bluetooth nyala. Terus secara real time juga dia ngukur BPM nih, kalori, kemudian jalannya, terus semua connect notifikasi yang ada di HP juga udah ditampilin di sini, jadi dia selalu connect di HP. Nah ngebayangin kalau misalnya dia nggak dikonekin ke HP, mungkin dia bisa jauh lebih bada ya, mungkin bisa 2 minggu bahkan lebih. Karena dulu juga udah pernah punya pengalaman punya smartwatch yang nggak aku konekin, yang kalau dikonekin bisa bertahan seminggu, tapi begitu nggak dikonekin bisa tahan sampai 2 minggu 3 mingguan gitu. Jadi ini cukup badak lah. Terus selanjutnya kelebihannya itu strapnya. Strapnya ini dia customable, jadi aku ada 3 strap dan aku switch tergantung dengan kondisi. Jadi kadang aku pakai yang karet, kadang pakai yang kain, kadang juga pakai yang besi kayak gini. Dan karena dia ukurannya itu general umum, jadi kita juga bisa beli strapnya di online shop atau di toko-toko jamu. Tuh. Selanjutnya kelebihannya lagi, jadi di sini juga ada banyak fitur yang semuanya sih kepake. Itu salah satunya ada kalkulator, dia kepake banget kalau kondisi lagi urgent, kita butuh hitung-hitungan cepat. Kemudian juga beberapa kali juga kepake main game ya, termasuk dalam 8 hari terakhir ini ada sehari waktu itu aku lumayan lama aku pakai main game. Ada gamenya juga walaupun dia cuma mini game. Kemudian juga ada fitur kontrol kamera, ada fitur voice recorder dan lain-lainnya. Satu fitur yang belum kepake ini NFC nya aja sih itu. Terus selanjutnya dia UI nya smooth, dan juga dia punya security ya, dia punya locknya, jadi ini nggak akan bisa dipakai kecuali kita taruh di tangan ya. Jadi kalau dalam kondisi kayak gini walaupun kita unlock pun dia nggak akan bisa, dia bakal crop lagi karena dia udah bisa ngedetek ini lagi kondisi dipasang atau enggak gitu. Jadi setiap dilepas dari tangan dia bakal auto lock. Nah setiap dipasang lagi setelah kita masukin passwordnya dia bakal buka gitu, dan nanti kalau dilepas baru auto lock lagi. Jadi ini security-nya aman ya. Jadi kalau kita nggak sengaja lupa gitu, atau dipinjam teman yang iseng-iseng ngambil gitu dari tas kita atau dari mana gitu, dia nggak akan bisa pakai. Jadi semua notif yang ada di HP yang tertampil di sini juga nggak akan bisa dibuka sembarangan gitu. Jadi security-nya bagus lah. Itu untuk kelebihannya. Terus untuk kekurangannya, yang pertama di auto brightness ya. Sayangnya ini smartwatch nggak ada auto brightness-nya, jadi kalau lagi di jalan, kalau kebetulan sebelumnya kita set brightness-nya rendah ya udah buram, jadi ya nggak begitu kelihatan. Kalau kita set terlalu tinggi, nanti ketika kita ada di kondisi cahaya minim jadinya terlalu terang gitu, dia nggak ada auto brightness-nya. Itu sih kekurangannya satu. Terus yang kedua, kekurangannya ada di notifnya dia auto kebuka,
Jeleknya ketika kita lagi di jalan, taunya ada notif, sebenarnya nggak butuh lihat notifnya, cuman pengen lihat jamnya, nggak kelihatan jamnya karena tutup sama notif itu sih. Harusnya mungkin UI ini kalau ada update nanti ke depannya tetap ditampilin jamnya walaupun notifnya itu tertampil. Jadi jangan sampai fitur utama atau tujuan utama kita punya jam, ngelihat jam nggak kelihatan gara-gara tertampil notif. Itu aja sih sejauh ini, overall oke. Jamnya rekomen lah di harga 600 ribuan. Semua fitur yang kita dapetin itu worth it ya, gitu aja. Nanti mungkin setelah sebulan pakai buat video lagi. Hehehe.